tidak ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru.
Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku
tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap,
yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orangnya baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun.
Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya, Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota KUAK selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP.
Saat itu Yoris bersama dengan Yosep, Uliana, serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun.
Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar Jojo. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik
kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan,
Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu.
Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu.
Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cob itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung.
pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memori sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumiasri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong,
dah pasti ketangkap, ujar Jojo. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik
kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu.
Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel.
Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin.
Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu,
Korban juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya.
Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mula mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku
tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap,
yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun.
Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak.
Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti.
lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang.
Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah
telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat,
Namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang.
Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki.
Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik.
Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumihastri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu membuka
pull-up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull-up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull-up golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull-up golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull-up golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu.
Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi, dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri.
Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus sumbang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata,
Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu.
Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumihastri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu.
Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cop itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosep juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosep menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung.
pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi, dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Caga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Caga Indra Zainal
dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan,
Kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mula mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel.
Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin.
Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga
memasang kain yang mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, korban juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk
mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru.
Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel.
Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian.
Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang.
Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah
telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat,
Namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang.
Diketahui Yosep kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjemput Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosep menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep, Liana, serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki.
Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik.
Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mula mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang
pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu.
Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong. Dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri.
Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar,
Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur,
tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah.
Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cop itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak.
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi, dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mamoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal
dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan,
Kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel.
Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin.
Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah.
Selain itu, korban juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subyahasri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya.
Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mula mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru.
Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku
tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap,
yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun.
Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak.
Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti.
lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan.
Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang
pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu.
Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong. Dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi, dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri.
Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu membuka pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar,
Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur,
tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah.
Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cop itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak.
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga
pemasang kain yang mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, korban juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk
mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru.
Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumihastri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel.
Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian.
Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang.
Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah
telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat,
Namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang.
Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Tete dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki.
Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik.
Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu membuka pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Caga, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang
pull-up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull-up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull-off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull-off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull-off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu.
Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong. Dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri.
Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata,
Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, Emram Danu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu.
Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu.
Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cob itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosep juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosep menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung.
pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Caga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Caga Indra Zainal
dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subyahasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan,
Kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, Emram Danu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel.
Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin.
Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah.
Selain itu, korban juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumiastri Purwanti. Saat pembongkaran pun korban mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball of golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull of golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull of golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull of golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya.
Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mula mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu.
Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card,
dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru.
Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku
tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap,
yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu, AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun.
Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Cilancaga, Dani alias Cime mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Cilancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subi Hasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsih istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak.
Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Jalan Cagak, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Jalan Cagak Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumihastri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa.
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Poku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti.
lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya. Namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu, AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung. Pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Caga. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan, hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep, suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, Arigi dan Abi, anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Danu. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan.
Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Dikutip dari Tribun Trends, beredar video yang memperlihatkan kantong plastik kuning yang dimasukkan seolah dikubur bersama jasad Amel dan ibunya Tuti. Banyak yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus ini. Banpol Polsek Calancaga, Dani alias Cimeng mengakui memang membawa plastik kuning saat ke TKP kasus Subang. Sementara Kades Calancaga Indra Zainal dan Yoris kompak mengaku tak melihat adanya plastik kuning. Pengakuan terbaru datang dari seorang penggali kubur bernama Karman. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Karman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu, Karman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Subihasri Purwanti. Saat pembongkaran pun Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu, penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, golok, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Sudah ada terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Peristiwa kematian ibu anak di Subang yang ditemukan di bagasi Alphard 18 Agustus 2021 silam masih misteri. Meski Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, namun jejak kasus ini membuat bingung lantaran kelimanya kompak membantah tuduhan. Namun ada fakta yang nyaris tak terungkap, yakni adanya jerit pilu Amel di malam kejadian dan kedatangan Kapolres Subang kala itu AKBP Sumarni beberapa minggu pasca kejadian. Hal ini diungkapkan cucu tetangga korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, seperti dikutip Sri Peku TV dari channel YouTube Heri Susanto, Senin 13 November 2023. Cucu mulai mengungkapkan kegelisahannya sebagai tetangga dekat yang mengenal baik Amel dan Tuti, lalu mengatakan beberapa minggu pasca kejadian Kapolres Subang AKBP Sumarni yang saat itu tahun 2021 baru menjabat mendatangi rumahnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu pernah ya Teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, ujar cucu. Menurutnya Kapolres mendatangi rumah untuk menyelidiki. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja," ujarnya. "Sok Teteh mendengar suara enggak?" ujar cucu menirukan ucapan AKBP Sumarni pada tahun 2021 silam itu. Sebab menurut cucu beredar jika Amel sempat berlari meminta pertolongan ke arah rumahnya, namun cucu mengatakan tak mendengar apapun. Jika benar tak mungkin Amel lolos. Pas bilang katanya Neng Amel lari-lari minta tolong, dah pasti ketangkap, ujar cucu. Sebab ia tahu betul bagaimana Amel dalam situasi tragis itu pasti tak berdaya. Apalagi Amel orang yang baik, selalu menganggap semua orang baik. Tahu ya Neng Amel mah kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu. Matung kalau lari pasti ketangkep juga, ujarnya. Untuk diketahui saat itu AKBP Sumarni baru 2 minggu menjabat Kapolres Subang dan turun langsung pasca mengambil alih kasus dari Polsek Jalan Cagak. Sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan mengatakan hingga polisi sudah menetapkan 5 tersangka yakni Yosep suami dan ayah kedua korban, M. Ramdhanu keponakan Tuti, Mimin Mintarsi istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Ia mengklaim sebanyak 200 barang bukti yang disita dan saat penyidikan terus didalami. Kasus Subang seret oknum perwira polisi, barang bukti dirusak hingga perkaranya mandek. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menguak fakta baru. Kini nama seorang oknum perwira polisi ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Kabar terkuak jika mandeknya penyelidikan kasus Subang selama 2 tahun itu lantaran ada barang bukti yang dirusak. Bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun. Meskipun akhirnya kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu. Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Kepada polisi, Danu yang mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat, namun ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep Hidayah yang tak lain suami dari korban Tuti Suhartini. Kini kasus tersebut masih terus didalami oleh penyidik Polda Jabar.
Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak selama 2 tahun. Sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak, sehingga menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun itu. Barang bukti ada yang rusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata dia. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, ia melanjutkan pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik berencana akan kembali ke TKP untuk memperagakan adegan peran pengganti para tersangka pekan depan. Meski demikian, kata dia, 4 tersangka lainnya hingga kini masih belum mengakui meskipun telah ada kecocokan dari hasil olah TKP ulang dan keterangan tersangka Dando. Sosok perwira polisi yang diduga terseret kasus pembunuhan di Subang. Seorang perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diduga perwira polisi itu melakukan kesalahan prosedur saat menangani kasus itu. Akibat dari kesalahan prosedur itu, penyebab kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan selama 2 tahun. Di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan keterlibatan perwira tersebut dalam kasus pembunuhan itu. Adapun soal dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira tersebut, ia masuk ke tempat kejadian perkara tanpa membawa tim identifikasi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak barang bukti. Menurut Surawan, perwira polisi itu saat ini masih bertugas di Polres Subang. Terkait dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan perwira itu, Surawan menuturkan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Pada akhir Oktober 2023, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi. Dari tempat itu, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain hard disk, memory card, dan golok. Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Irjen Benny Mawoto mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Saat disinggung soal perwira polisi yang diduga terseret dalam perkara ini, Benny menyampaikan hal itu sedang dialami penyidik. Penggali kubur sampai muntah, kantong plastik kuning hilang saat makam korban kasus Subang dibongkar. Teka-teki kantong plastik kuning yang tertangkap kamera masuk dalam kuburan korban kasus Subang masih diselubungi misteri. Bahkan kuat dugaan kantong plastik kuning itu ada kaitannya dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel.